Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, kali ini ketemu lagi dengan Pak Guru di materi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di materi kali ini Pak Guru akan membahas teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian nanti kita akan juga melihat kerajaan Islam di awal di Nusantara atau di Indonesia, dan kemudian media dakwah yang dipakai para pendakwah, terkhusus para wali songo. Diharapkan anak-anakku yang hebat bisa mendapatkan gambaran bagaimana datangnya Islam di Indonesia dan bagaimana Islam itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Baik anak-anakku, yang pertama, teori masuknya Islam di Indonesia. Kita mengenal paling tidak ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia. 1, teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia, dan keempat teori Cina. Kita akan melihat satu persatu bagaimana teori-teori itu mempunyai pandangan dan pendapat tentang datangnya Islam di Indonesia, ya. Nah, sebenarnya dari teori-teori itu bisa digambarkan bahwa teori pertama mempunyai pendapat Islam di Indonesia ini sudah masuk mulai abad ke-7, yaitu tahun 600-an Masehi. Udah lama sekali berarti ya. Masih merupakan awal-awal munculnya Islam. Nah, yang kedua, Islam masuk di Indonesia itu mulai masuk di abad ke-7, tapi kemudian berkembang pesat sampai di abad ke-13. Nah, anak-anak, pertama teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam masuk abad ke-13. Ya, bukti-bukti yang mendukungnya yaitu 1, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat atau India. Yang kedua, adanya jalinan dagang Indonesia dengan India sudah lama sekali lewat jalur Indonesia, Gujarat, Timur Tengah, dan Eropa. Yang ketiga, minimnya fakta yang menjelaskan bagaimana peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang mendukung teori ini adalah Sunung Ronje, Bisnapel, dan J.P. Mokwete. Kemudian teori Mekah. Di teori Mekah ini Islam pada abad ke-7 atau pada tahun 674 Masehi ditemukan di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Ya, ini sesuai dengan berita Cina. Kemudian yang kedua, bukti-bukti yang mendukungnya yaitu kerajaan Samudra Pasai menganut madhab Syafi'i, yang pada waktu itu Mesir dan Mekah penganut madhab Syafi'i yang terbesar. Sedangkan Gujarat itu menganut madhab Hanafi, jadi ini adalah sanggahan terhadap madhab Gujarat. Yang ketiga buktinya yaitu Raja Samudra Pasai memakai gelar Al-Malik, yaitu yang berasal dari Mesir. Ini artinya mendukung. Kemudian teori berikutnya yaitu bukti yang diajukan Hamka adalah adanya naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa ada sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi. Nah, ini didukung oleh Hamka dan T.W. Arnold yang menyatakan Islam sudah ada mulai abad ke-7 yang berasal dari Arab atau Mesir. Kemudian teori Persia yang bukti-bukti pendukungnya yaitu argumen bahwa adanya kesamaan budaya Islam di Persia dengan budaya Islam di beberapa tempat di Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau 10 Asyura. Di Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro, dan di Sumatera dengan pembuatan tabut atau talbut sebagai peringatan meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan dan Husain.
Yang kedua, adanya kesamaan ajaran seorang sufi dari Iran yang bernama Al-Halaj dengan tokoh tasawuf di Indonesia yaitu Syekh Siti Jenar. Kemudian yang ketiga, adanya penggunaan istilah Iran dalam pengejaan huruf Arab di Indonesia. Cara ngajinya hampir sama dengan yang ada di Iran, orang-orang di Nusantara waktu itu. Kemudian ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Nah, yang keempat kita lihat teori Cina. Nah, ini catatan dari Yang A. Berli dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam masuk Nusantara bersama migrasinya orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Jadi lama sekali, mulai dari Cina. Kemudian adanya Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Ya, Raden Fatah inilah yang memiliki nama Jin Bun, kemudian memimpin Demak bersama para wali Songo sejak 1500 Masehi. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat adanya kerajaan-kerajaan Islam awal di Nusantara. Nah, kita lihat di Sumatera ada kerajaan Samudra Pasai, sudah ada mulai tahun 1267 sampai 1524 Masehi. Kemudian ada kerajaan Aceh 1496 Masehi. Kemudian di Jawa ada kerajaan Demak pada tahun 1478 Masehi, Pajang 1568 Masehi, dan Mataram Islam 1582 Masehi. Kemudian di Kalimantan juga ada kerajaan Islam yaitu kerajaan Banjar pada tahun 1526 Masehi. Kemudian di Sulawesi dan Maluku ada kerajaan Ternate pada tahun 1257 Masehi, kemudian kerajaan Goa Talo pada abad ke-14 Masehi, dan kerajaan Tidore pada abad ke-15 Masehi. Adanya kerajaan-kerajaan Islam pada tahun itu ini menunjukkan bahwa bukan sesuatu yang mustahil kalau kerajaan Islam itu tiba-tiba muncul. Kalau tidak ada hujan, nggak ada petir, tiba-tiba muncul kerajaan Islam begitu saja. Ini mengasumsikan bahwa pastilah ada komunitas Islam, ada masyarakat Islam yang sudah lama terbentuk, kemudian raja memeluk ajaran Islam sehingga seluruh masyarakatnya ikut memeluk ajaran Islam. Nah, terus bagaimana strategi dakwah Islam di Nusantara? Secara umum, ya secara khusus ini yang kita bisa pahami dari para pendakwah Islam yang terkenal dengan para wali songo itu ya, secara umum melalui perdagangan. Nah, sebenarnya Islam itu dibawa oleh para pedagang dan tidak ada niatan khusus untuk mendakwakan Islam, tetapi karena dakwah itu adalah sesuatu kewajiban juga, maka sekalian berdagang, sekalian juga mereka menunjukkan moralitas Islam, akhlak Islam dan sebagainya, sehingga Islam itu kemudian dikenal sebagai agama yang baik. Kemudian melalui politik dan kekuasaan, banyak para raja-raja yang kemudian bersimpati untuk memeluk ajaran Islam yang itu sangat efektif, yang kemudian banyak memberikan pengaruh bagi pengislaman di wilayah kerajaan itu. Dan lewat pernikahan, banyak para pendakwa Islam itu menikah dengan anak raja atau anak penguasa di berbagai tempat. Kemudian lewat pendidikan di sanggar-sanggar yang dulunya itu adalah tempat agama Kapitayan atau tempat agama Hindu dan Buddha, kemudian oleh para wali songo dijadikan langgar atau kemudian dijadikan
pesantren, tempatnya para santri atau sebelum Islam disebut cantrik ya, dan sebagainya. Dan lewat tasawuf, yaitu mengajarkan ajaran Islam ini substansinya atau isinya, inti dari ajaran Islam yaitu ketauhidan, yaitu menyembah Allah dengan akhlak yang mulia. Kemudian melalui kesenian, banyak sekali para wali songo dan beberapa pendakwa Islam itu menggunakan media kesenian, di antara lain yang kita kenal ada wayang, ada gamelan, ada nyanyian, ada tembang-tembang yang isinya syarat dengan nilai-nilai moral keagamaan. Nah, kemudian bagaimana hikmah memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara ini? Kita bisa menyimpulkan bahwa ajaran Islam itu didakwakan dengan cara cinta damai, dengan tanpa kekerasan. Kemudian dakwah Islam dilakukan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat, diberikan yang mudah dulu oleh para pendakwa itu, tidak diberikan yang sulit-sulit, yang mudah lebih dahulu, dimudahkan, jangan dipersulit. Kemudian dakwah Islam itu melalui berbagai aspek dengan cara yang santun dan tidak memaksakan kehendak. Nah, coba terakhir, coba kalian tebak ini tembang karya siapa ini? Nah, lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo tak senggot temanten anyar. Nah, ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan secuplik materi tentang sejarah Islam di Indonesia. Anak-anakku yang hebat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.